Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersekutu kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu.
terima kasih. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan, kita mau masuk gerbangnya Tuhan untuk kita bersukacita bagi nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, biarlah, oh, biarlah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, biarlah, oh, biarlah, oh, biarlah, oh, biarlah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, biarlah, oh, biarlah, oh, biarlah. Haleluya. Baik adik-adik, kita mau teruskan pujian kita. Kita percaya bahwa hadiratnya membawa kita sukacita untuk memuji nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus
Baik adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hati. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, serta kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati dan sungguh-sungguh serius mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama adik-adik yang dikasih Tuhan berkata amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Ada kata pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Nah, adakah dari adik-adik yang pernah mendengarnya? Coba akan melihat tangan-tangannya. Wow, mungkin saja di antara kalian sudah pernah mendengarnya. Jadi kita tidak bisa mengasihi, mengenal seseorang kalau kita tidak pernah hidup mengenalnya dengan baik. Nah, itu pengertiannya. Adik-adik dikasih oleh Tuhan sama dengan kisah berikut ini. Yuk kita raih Alkitabnya dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita buka ya dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Peristiwa tentang Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di sana berkata Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, adik-adik pernah mendengar sebuah kota yang bernama Emmaus? Belum. Baik, kakak akan menjelaskan untuk kita semua. Emmaus adalah sebuah kota yang terletak kira-kira 7 mil dari Yerusalem atau kira-kira 10 km. Demikian jaraknya. Bagaimana para murid itu dalam perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, adik-adik tahu tidak? Ternyata Yesus menampakkan diri kepada mereka yang sedang bercakap-cakap. Apa saja ya yang mereka percakapkan di tengah perjalanan? Nah, adik-adik bisa melihat di ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Mereka bercakap-cakap bagaimana tentang Yesus yang adalah guru mereka yang pada waktu itu
kita tahu bahwa Yesus mati dan dia berkorban untuk kita semua. Nah, di dalam percakapan mereka, datanglah Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama-sama. Sayangnya, di dalam percakapan dan perjalanan mereka, mereka tidak mengenal Yesus yang pada waktu itu menghampiri mereka, berjalan dengan mereka. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Guru mereka? Ternyata mereka di ayat yang ke-17 berkata, mata mereka terhalang oleh sesuatu, sehingga mereka tidak bisa mengenali Yesus yang pada waktu itu berjalan dengan mereka. Di samping itu, adik-adik, ayat 17 bagian C dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Nah, selain mereka kehilangan, mereka kedukaan, mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, tetapi membuat mereka begitu sedih dan muka mereka muram. Kesedihan dan kehilangan membuat mereka tidak mengenal siapa Tuhan dan siapa guru mereka. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kamu merasa sedih karena kamu kehilangan atau ditinggalkan? Mungkin mama papa yang sedang berpergian beberapa waktu, atau kamu ditinggalkan sahabatmu. Nah, murid-murid ini selain mereka bersedih, mereka berduka, kehilangan, muka mereka menjadi muram dan membuat mata mereka tidak mengenal Yesus yang pada waktu itu berjalan bersama dengan mereka. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kamu mengalami kekecewaan, mukamu menjadi muram, membuat kamu menjadi tidak mengenal siapa Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan sama seperti murid-murid ini. Dia tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit dan berjalan bersama dengan mereka. Kasihannya mereka, padahal Yesus adalah Tuhan bersama mereka selama beberapa tahun. Tetapi karena rasa kekecewaan, kesedihan, kehilangan, kedukaan membuat mata mereka terhalangi dan membuat mereka mukanya muram sehingga tidak mengenal Yesus. Adik-adik, mari kita belajar hal yang pertama ketika kita mengalami kesedihan, muka kita menjadi muram, jangan berkecil hati ataupun bersedih, tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang menghibur hati kita, sehingga muka kita tidak lagi menjadi muram. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian pada waktu itu mereka berkata kepada Yesus yang pada waktu itu dianggap orang yang paling tidak mengetahui bahwa Yesus mati dan meninggalkan mereka. Nah, adik-adik, pada waktu itu mereka berkata, adakah engkau satu-satunya orang yang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari belakangan ini? Wah, ternyata banyak juga berita yang menggemparkan yang mungkin pada waktu itu ada yang tidak mendengarnya. Akhirnya dua orang murid ini menjelaskan kepada Yesus yang tidak dikenal dalam perjalanannya. Dan pada waktu itu mereka bukan saja tadi ayat 17 bermuka muram, tetapi selanjutnya ayat yang ke-21 mereka punya pengharapan menjadi pupus. Yesus yang tadinya diharapkan menjadi juru selamat orang Israel dan dia adalah satu-satunya yang akan membebaskan bangsa Israel sesuai yang dinubuatkan kitab suci, tetapi harapan mereka menjadi pupus. Mereka menjadi kecewa karena harapan mereka tidak sesuai. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bahwa Yesus pada waktu itu memberikan pengertian
dengan menegur para murid-muridnya yang tidak percaya. 2 orang muridnya yang tidak percaya. Ada baiknya kalau kita merasa sedih, kita merasa kecewa, muka kita menjadi murung, ada baiknya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur mereka dengan kasih karena mereka tidak punya pengertian. Sekalipun ditegur dengan keras, tapi Tuhan Yesus menegur dengan penuh kasih kepada muridnya. Kalau kita adik-adik dan kakak melakukan kesalahan di luar pengertian kita pasti ditegur, baik itu oleh mama dan papa, supaya kita tidak lagi menjadi orang yang tidak benar. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, hal itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang pada waktu itu tidak mengenalnya. Dia menegur para murid-muridnya. Jadi, adik-adik dikasih oleh Tuhan, ketika kamu ditegur oleh mama dan papa, ketika kamu didisiplin oleh mama dan papa, atau oleh ibu guru di sekolah karena kamu tidak mengerjakan PR-mu, jangan bersedih ya, dan jangan kecewa. Tapi mengucap syukur karena mereka sesungguhnya mengasihi kamu dan mereka rindu kamu menjadi orang yang berpengertian, menjadi orang yang baik dan benar. Nah, sehingga adik-adik bisa mengenal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, Yesus pun melakukan hal yang sama kepada mereka, supaya mereka bisa mengenali Yesus pada waktu itu. Jadi, kalau kita ditegur, kita harus merelakan hati kita. Kita tidak perlu marah, tidak perlu cemberut, atau tidak perlu ngambek. Nah, siapa yang suka ngambek di rumah? Coba angkat tangan. Wah, jangan suka ngambek-ngambek ya. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi setelah mereka bercakap-cakap di tengah jalan, dan pada akhirnya adik-adik dikasih oleh Tuhan, setelah mereka mendekati kampung mereka dan hendak meneruskan perjalanannya, mereka mendesak Tuhan Yesus untuk apa? Bermalam, tinggal bersama dengan mereka. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus kemudian tinggal bersama dengan mereka, dan pada waktu Yesus duduk, Yesus mengucapkan berkat kepada Bapa di surga dan memecah-mecahkan roti. Pada waktu itulah, perhatikan ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Wah, jadi adik yang dikasih oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus menegur mereka dan setelah Tuhan Yesus tinggal bersama dengan mereka, mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti, dan pada waktu itulah terbukalah mata yang terhalangi tadi. Ya, terhalangi artian oleh karena pengertian mereka tertutup, mereka menjadi buta secara rohani. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata teguran keras tadi membuat mereka menjadi mengenal Yesus, yang adalah Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang dikatakan kepada mereka sebelum Yesus diserahkan, mati, dan bangkit pada hari Paskah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengenal Yesus, mereka bersuka cita, dan pada akhirnya mereka kemudian lekas setelah fajar, dan kemudian mereka berkobar-kobar dan mereka pun kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan berita yang mereka terima dan perjumpaan dengan Yesus kepada ke-11 murid lainnya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, alhasil kita bisa belajar bahwa teguran itu mendatangkan kebaikan, membuat kita bisa mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, seperti murid-muridnya, dan akhirnya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka bersuka cita, yang tadinya muka mereka muram,
yang tadi mereka hilang pengharapan, mereka kecewa karena Kristus meninggalkan mereka. Tapi pada waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam perjalanan ke Emmaus, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan membalut rasa kecewamu, rasa sedihmu ketika engkau punya sahabat bernama Yesus. Jadi datang kepada Tuhan Yesus sehingga Dia akan membuat hatimu bersukacita. Tidak lagi bermuka muram, tidak lagi bersedih kalau ditegur oleh mama dan papa. Semuanya untuk kebaikan kamu. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, rajinlah belajar dan sukacita datang ke sekolah minggu dan selalu percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, lalu mereka keduanya menceritakan apa yang mereka alami di tengah perjalanan. Mari, tugas kita adalah mari kita ceritakan Yesus sudah bangkit. Seperti kedua orang muridnya tadi, pengalaman mereka dengan Tuhan, mereka membuat hatinya berkobar-kobar, bersukacita menceritakan benar Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Buat kamu dan buat kakak, yuk kita ceritakan buat orang-orang di luar sana, buat kakek dan nenekmu, buat om dan tante kamu, buat teman-temanmu di mana saja yang kamu kenal. Mari kita menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit, membuktikan Dia adalah Tuhan. Dan Allah mau tidak berkuasa, dan Dia sekarang naik ke surga. Kiranya kita semakin percaya, semakin mengenal Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang naik ke sorga, dan Allah yang menyediakan tempat bagi kami. Ajar kami dapat mempercayai Tuhan dan apa yang Tuhan sudah perintahkan dan firmankan pasti digenapi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan berikan kami hati yang taat, hati yang rela untuk ditegur, sehingga kami makin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik adik-adik, kita mau memberikan persembahan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, Tuhan Yesus ajari kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ya, terima kasih untuk persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau tutup ibadah kita. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, pertemukan kami minggu depan untuk kami juga memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan untuk kita bersama-sama beribadah. Haleluya.